sumber tadi. Jadi nggak ngelihat universal yang katanya HAM itu adalah universal. Ternyata enggak nih. Ada di hukuman mati kalau di internasional harus ditolak. Coba gimana nih? Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi ada ceritanya. Ya. Ya, kita dengar cerita ini. Kita boleh dikatakan pertama-tama kita bukan internasional, ya. Kita adalah komunitas Katolik yang terjun di dunia internasional. Oke, komunitas Sant'Egidio yang udah Katolik, yang lahir di Roma, sudah ada di 70 negara, terjun dalam pelayanan orang jalanan, anak-anak. Terus pertanyaan, kok dari situ bisa sampai ke 70 negara, bisa terjun juga di dunia ini gitu kan? Karena ini adalah jeritan orang yang dihukum mati, ya. Jadi ini gerakan kami, komunitas Sant'Egidio yang ada di sini juga di Indonesia. Kami pertama-tama dengan senang hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang hadir di sini, dan khususnya di tempat ini karena kami sudah dari dulu kerjasama dengan Muhammadiyah dari tahun 2005 dan dari 2006 sampai dalam zamannya Pak Din Samsudin, kemudian Pak Syafi, kemudian Pak Haidar, gitu. Dan ada MOU-nya, MOU di mana kita kerjasama untuk dialog, untuk damai, untuk mempromosikan kehidupan, di mana ada jeritan. MOU komunitas Sant'Egidio dengan Muhammadiyah itu adalah untuk kerjasama gimana? Contohnya di Mindanao. Kalian tahu kan di Mindanao betapa kaum Muslim juga menderita di sana. Dan komunitas Katolik ditarik, diundang dari Muhammadiyah. Kok bisa? Padahal itu menjadi sesuatu yang hebat, luar biasa. Dan kita menemukan betapa indah bekerja sama untuk menyelamatkan kehidupan. Itu artinya mengapa kita juga berjuang untuk melawan hukuman mati. Karena di belakang hal itu, pertama-tama di belakang hukuman, di situ ada jeritan. Makanya komunitas kita bangun untuk mendengarkan dan untuk memberikan jawaban. Dan kita bukan memberikan jawaban dengan protes, dengan cuma pamerkan bahwa kita tidak setuju, atau juga dengan hukum, karena kita bukan jaksa, bukan hukum, kita adalah orang biasa. Tapi hukum itu dibuat oleh manusia. Makanya hukum itu bisa berubah ketika manusia berubah. Dan kita melihat itu bisa berubah. Dan kita bisa berubah bersama-sama. Saya sangat gembira di sini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tirta, Ibu Menli yang kemarin kami undang ke Roma untuk pertemuan besar, karena pertemuan yang kita adakan di Roma itu adalah dengan 35 negara, menteri hukum, orang-orang yang punya otoritas. Kok komunitas yang melayani di jalan dengan anak-anak bisa mengumpulkan otoritas seperti itu? Karena kita menjalin persahabatan. Bagi kita itu sangat penting. Hubungan, persahabatan. Kata kuncinya adalah ini yang masyarakat kita butuh itu. Butuh itu. Karena kita harus berpikir untuk masa depan. Kita tidak bisa mengubah masa depan cuma dengan hukum. Tidak cukup. Yang butuh itu adalah satu kekuatan baru. Yang itu persahabatan. Turun di jalan, terjun. Makanya juga kita kaitannya juga ada dari Roma, dari tadi sampai ke Indonesia. Saya sangat bergembira untuk hal ini. Karena kita semua sebelum jadi pengacara, perawat, dokter, jaksa, hakim, semuanya, kita manusia semuanya. Dan ini adalah kebanggaan kita. Kebanggaan kita bahwa kita adalah orang manusia biasa yang bisa melawan dan juga mengubah dunia kita. Karena terus terang dunia kita bicara dengan soal hukuman mati, ya. Dan saya sebenarnya ini kesempatan yang sangat baik. Tapi bukan karena saya mau bicara soal hukum. Karena saya mau bicara soal
bagaimana kita bisa menyelamatkan manusia kita. Bagaimana kita bisa menyelamatkan bangsa Indonesia. Contohnya yang kita baru saja mendengarkan di Arab Saudi pada tanggal 9 April. Itu bukan cuma karena berita saja. Teman-teman, kami dari komunitas belajar, ini adalah jeritan. Kita ingin berbagi jeritan ini. Bagaimana kita bisa mengubah dengan cerita, dengan berbagi, dengan doa. Doa kita itu jauh lebih kuat daripada hukum. Karena hukum itu dibentuk dari manusia, teman-teman. Doa itu adalah dari Tuhan. Marilah juga kita kembali dalam akar kita masing-masing. Indonesia butuh maju, saya dengar. Ini waktunya. Waktu kemarin, ini cerita ya, waktu kemarin Pak Prabowo pergi ke Malaysia untuk menyelamatkan seorang TKW, ya, Wilfried Dasoik, saya masih ingat tahun 2006. Datang ke sana untuk menyelamatkan orang Indonesia dari hukuman mati di Malaysia. Kita harus bangga atas hal ini. Jembatan yang kita mau membangun dalam waktu ini bukan untuk mengatakan jembatan di antara pro dan kontra. Jembatan kita adalah bagaimana kita bisa membangun masa depan untuk anak-anak kita. Ini yang kami belajar. Makanya kita sempat selalu berkaitan dan hubungan dengan juga dengan negara-negara lain gitu. Untuk memperdamaikan negara. Komunitas Santiago terkenal untuk memperdamaikan negara. Di Mozambik, di Sudan, di beberapa negara lain. Ada lebih dari 50 negara dalam konflik. Apakah ini tidak bisa dipanggil juga hukuman mati? Karena hukuman mati bukan cuma itu yang kita dengar secara biasa bahwa hukuman ada yang divonis. Hukuman mati adalah juga mereka orang lansia yang tinggal di Jakarta tapi tinggal sendiri tanpa keluarga, sendirian. Apakah itu bukan hukuman mati? Anak-anak yang tidak mempunyai masa depan, apakah itu bukan hukuman mati? Kita butuh berharap bersama-sama. Karena ceritanya besar, bukan karena kita hebat atau kita cari muka atau nama kita, tapi jeritan itu yang panggil kita untuk menjadi orang yang hebat. Jadi hukumnya bisa dipikirkan, bisa diwujudkan, bisa dirubah. Kita bisa menjadi orang yang kreatif. Nah, komunitas justru dalam perjalanan proses ini, sepanjang sejarah kisah komunitas Santiago dari Roma, kita mewujudkan sebuah lingkungan di mana kita bisa mempromosikan perjuangan untuk membela mereka yang kecil. Nah, kita juga di Roma ketika ada kongres para menteri yang sudah edisi ke-14, teman-teman, kita mulai dari awal tahun 2005. Tahun 2005 sebelumnya tahun 2000 kita juga berpikir bagaimana kita bisa berbicara tentang hukuman mati selevel internasional, karena dulu selevel internasional tidak ada. Bagaimana kita bisa bicara di PBB. Akhirnya itu menjadi resolusi. Saya masih ingat waktu resolusi pertama itu adalah cuma 99 negara yang menyetujui resolusi moratorium dari yang kita sampaikan. Sekarang sudah dari 131. Teman-teman, itu negara di PBB itu 193 kan? 131 berarti perjalanan sedang maju. Artinya semakin jelas bahwa beberapa negara sudah menyadari bahwa ini adalah waktunya. Makanya saya sudah senang sekali mendengar Pak Kiai gitu yang mengatakan ini adalah waktunya kita tinggalkan. Paus Fransiskus dari Gereja Katolik sudah sampaikan sejak dari awal
bahwa hukuman mati itu tidak ada gunanya dan itu adalah aksi yang kejam. Jadi teman-teman, ini adalah panggilan, adalah cara untuk kita untuk bekerja untuk ke depan. Saya tahu di Indonesia juga ada waktunya yang sedang berubah karena tidak semuanya lagi untuk hukuman. Kalau saya lihat sejak dari awal hukuman mati itu sudah pelan-pelan berubah. Dari soal kasusnya Gibo, dari kasusnya Ambrosi, dari kasusnya Syukumuran dan Bali Nine, semuanya kasus narkotika, kasus yang beda-beda juga ya. Maria Fiesta Veloso, Sergio Tua dari warga Perancis, mereka pada waktu ini sudah dipulangkan. Itu fakta, bukan hukum, tapi ini fakta. Pada Natal tahun 2024, Maria Fiesta Veloso bisa pulang ke Filipina. Kemudian setelah itu Sergio Tua, warga negara yang dihukum mati juga pada waktu jaksa menceritakan, sudah pulang juga. Ini adalah fakta, ini adalah waktunya untuk bergerak bersama. Jadi saya dengan senang hati mengatakan hal ini. Kita bukan orang yang cuma mendengarkan saja, kita bisa bergerak. Antusiasme kita bisa bergerak. Saya senang sekali di sini ada beberapa teman-teman yang dari Muhammadiyah, dari Jaksa, dan ada teman-teman kita dari Sant'Egidio di meja itu yang mereka tahu banyak tentang apa artinya membantu mereka yang dihukum mati. Karena turun di jalan, teman-teman. Sorry, saya sebenarnya mempersiapkan bahan, tapi dengan mendengar cerita ini dan juga dengan senang hati mendengarkan betapa juga hukuman mati itu sudah berlaku, saya pikir ini adalah waktunya untuk memang bergerak untuk menghapuskan waktunya hukuman mati. Bagaimana? Saya kurang tahu. Kita bisa tapi melakukan. Saya senang sekali bahwa Kontras, ada beberapa teman-teman dari berbagai asosiasi himpunan itu minta kepada Bapak Menteri Luar Negeri untuk diberikan suara di PBB supaya setuju dengan moratorium. Itu baru pertama kali saya melihat begitu. Itu berarti ada sesuatu yang bergerak. Nah, ini adalah semangat kita, ini adalah antusiasme kita, ini adalah Sant'Egidio yang percaya untuk bermimpi. Ini bukan hukum, tapi mimpi yang sudah menjadi nyata. Demikian dan terima kasih.